Dage. Terhampar bumi yang luas, perjuangan ini janganlah berhenti, akan lelah hati merindukan pertemuan. Berjalan melukis hari, melangkah melepas beban, berlari mengejar mentari, terhampar bumi yang luas. Yang terhormat Pak Yayan, Pak Yayan atau Mas Yayan? Mas Yayan dari Kementerian yang hadir di kesempatan siang hari ini. Yang kami hormati Pak Kasih Sarpas dan Kelembagaan, Bidang SD Pak Rusti, Mas Juli dan kawan-kawan, Bapak Ibu pengawas, Bapak Ibu koordinator KPP, Bapak Ibu kepala sekolah, operator ikut boten nggih Pak. Operator yang kami hormati. Sehat semua hari ini nggih.
oh iya, yang Sofiful Band yang punya rumah, Ibu Kepala SDIT Batu Roman yang saya hormati, saya banggakan, terus Bu ajak dulu yang berkenan ini untuk kita tepati. Sehat semua, hari ini sempat semua. Jadi dua nikmat ini yang selalu saya ajak Bapak Ibu untuk mensyukuri. Hari ini yang sehat, tapi tidak sempat nonton. Karena kegiatan itu saya ini betul begini. Ya, akhirnya tidak artinya sehat ini betul sempat. Tapi ada yang hari itu sempat ini betul sehat dan tidak sudah ya. Akhirnya diwakilkan. Nah, maka ketika yang hadir di sini ini yang dipilih oleh Allah, sehat, sempat untuk mengikuti kegiatan yang kita laksanakan selama 3 hari. Saat ini mau foto-foto. Pasul. Hari ini Betul. menyediakan ya Bu ya, ada yang mau saling ini boleh, ngajari Pak Musti kata yang ini loh. Terima kasih Bapak Ibu, luar biasa panjenengan dengan semangat hadir jiwa dan raga pada hari ini. Insya Allah. Halo Bapak Ibu, hadir jiwa raga di hari ini ya. Artinya raganya hadir di sini, tapi saya berharap pikirannya juga di sini katanya. Jadi kalau pikirannya di luar nanti berarti tidak konsentrasi di sini. Terima kasih yang berkenan hadir, perwakilan dari kecamatan yang tentunya nanti punya kewajiban untuk mendesiminasikan di tingkat kecamatan masing-masing. Tim yang hari ini hadir, nanti kalau ada yang tidak paham, mumpung beliau Pak Yayan hadir di tengah-tengah kita, saya berharap Bapak Ibu nanti betul-betul panjenengan sampai tuntas begitu. Karena Bapak Ibu ada sistem baru pengelolaan tantangannya ada yang mungkin harus berubah. Kalau kemarin kan tidak ada waktunya mungkin menjadi beberapa menit, sekarang tinggal 2 menit semester 1 tahap 1 tahap 2. Kemudian di samping itu Bapak Ibu, kalau nanti per 31 Juli laporan belum selesai tahap 1 ada pemotongan. Ini pemotongan sekian persen ya. Maka Bapak Ibu mulai dari panjenengan tadi sudah disampaikan bijak dengan kata-kata Bapak Ibu ya, jangan berubah-ubah. Ini ada pergeseran tetapi itu sering banget. Pesannya masih dan kawan-kawan timnya hanya 4 orang. Kemudian panjenengan geser apa bisa geser nomor ini. Kasihan sekali Mas Yudi, Mbak Sati dan kawan-kawan. Di Namilo Bapak Ibu dimatangkan betul, baru kemudian dimasukkan di arka sehingga perbanyak apa kali Mas Yudi? Perbanyak 1 kali pergeseran 2 kali. Nah ini yang betul-betul harus semuanya yang ada di sini harus betul-betul melakukan ini, dan kami harapkan Bapak Ibu di dalam beranda betul-betul direncanakan dan jangan pakai sistem dewa waktu Bapak Ibu. Ini saya melihat masyarakat kemarin ini kok ada sekian lembar kayaknya tidak sinkron pelaksanaannya. Ini sehingga dimengerti berapa juta kalian yang dibuat begini. Beberapa juta itu dimengerti 667 lembaga Bapak Ibu. Energi dan siklusnya 1.500, energi siklusnya 3.000, lagi misalnya sampai nanti masuk beberapa hari. Maka maksudnya Dewa Waktu itu begini Bapak. Pelaporan dari itu, ini kok laporan ini kok sesama ini kok waktu saya bunyi rapor. Nah ini sampai pelaporan. Nah ini dengan bunyi nanti kalian masih bunyi. Jangan sampai ada cerita itu terulang kembali. Kemarin itu yang ngetes kami itu ada kepala sekolah itu sing nonton itu 2 tahun berturut-turut. Nah terus saya sales data, terus kemudian mau disiklakan nggak jadi tahun 2021. Dibalik ini 2022 ini kita mulai bukunya ya ratu koneng. Nah itu sambatnya nih dari Mas Juli bilang kan repot kalau gitu. Nah maka Bapak Ibu mumpung ketemu para pimpinan, para perwakilan dari masing-masing kecamatan, jangan gampang tergiur. Ya Bapak Ibu, kalau memang ada sales datang, dengan sudah siap apa belum? Kalau belum, monggo dimasukkan. Nanti saya belanja kliknya, saya tetap di situ. Harus punya prinsip begitu.
dalam perpajakannya. Jadi demikian, kami berharap nanti Bapak Ibu tuntaskan. Kalau belum jelas, jangan undur dulu. Pak Yayan ini dengan terus Bapak Ibu. Oke, dengan terus beliaunya dibantu prosesnya baik, insya Allah hasilnya baik. Pokoknya ini hati-hati, insya Allah sampai hasil juga baik. Manusia kinerja mungkin tahun kemarin cuma ada 2 jenis, tahun ini ada 3 jenis ya, nggak terlalu jauh berbeda lah ya. Hanya penambahannya tuh bos kinerja sekolah berkemajuan baik, gitu ya. Ada bos penggerak, ada prestasi. Nah, kalau prestasi itu lebih ke di luar sekolah punya prestasi apa. Kalau yang berkemajuan baik itu lebih ke manajemen internalnya, pengelolaan sekolahnya seperti apa, nanti dapat dana bos tambahan ya. Next lagi Pak Juli. Nah ini syaratnya masih tetap sama, di next lagi saja Pak. Ini tidak jauh berbeda. Next lagi. Nah ini poin yang akan saya bahas. Ibu Bapak, jadi kalau kemarin kan 3 tahap jelas pembagian 30, 40, 30. Tahun ini cuma 2 tahap 50, 50 ya. Nah yang paling penting, nah kalau apa perbedaannya? Jelas beda. Kalau tahun lalu tahap 1 ya paling telat di bulan Maret ya Pak ya. Nah, kalau tahun ini alhamdulillah karena jaraknya lebih jauh lagi ya. Iya, makanya di sini dikatakan tahap 1 sebesar 50%. Paling cepat disalurkan bulan Januari. Coba menyebutkan paling cepat Bu. Ya. Bapak kepala sekolah ini dan operator catat tanggal ini penting. Ya, ini penting. Oke. Supaya ibu bapak paham, kadang-kadang ibu bapak terlalu santai karena melihat tanggal 31 Juli masih lama, berapa bulan lagi? 4 bulan lagi. Ah, tenang saja, masih lama. Tahu-tahu kita sudah ada di tanggal 30 Juli nanti. Ya, jangan ditunggu. Ya, pokoknya catat, pastikan dari sekarang sudah terisi. Laporannya cukup di Arkas, gitu ya. Nah, kemudian di next lagi Pak Juli. Ini next lagi Pak. Nah, ini yang tadi disampaikan Pak Kadis. Juta, 2%-nya berapa? 10 juta. Nanyanya yang di belakang aja nanti. Konsep PBD itu bukan konsep baru Bu, konsep lama. Hanya nggak pernah ada yang merealisasikan, mempraktikkan. Rapor pendidikan itu dari dulu jadi acuan kita untuk melakukan perbaikan. Ya, namanya juga rapor. Kalau ibu bapak punya anak, rapornya ada yang merah di olahraganya, berarti harus diperbaiki. Gitu kan? Ini juga sama, bukan konsep baru. Dana BOS 2020. Ya. Jangan lari semuanya ke makan minum harian guru yang dulu ada, sekarang sudah dihilangkan. Dulu masih ada ya. Tahun kemarin bulan Mei itu kami hapus karena memang nggak jelas ditanya, Bu ini makan minum banyak sekali, apa kegiatannya? Kegiatannya makan minum Pak. Kan jadi aneh. Kita menghemat waktu kita. RKS itu rencana kegiatan kita dalam 1 tahun. Ini Bu Bapak, ini di foto handphonenya yakin nggak dijual Pak? Enggak ya? Atau cuma buat laporan aja? Materinya di foto, nanti nyarinya susah Pak kalau sama banyakan selfie. Yang kedua kegiatan strategis. Kalau saya tanyakan kegiatan rutin, Ibu pasti sudah hafal. Ya, contohnya apa? Bayar listrik, ATK, itu kegiatan rutin, honor, kegiatan rutin. Nah kalau saya tanyakan satu contoh kegiatan strategis yang ibu bapak lakukan di sekolah apa?
Satu aja. Ibu bapak udah lihat rapor pendidikannya? Merahnya banyak tidak? Alhamdulillah berarti ya. Artinya nggak bingung. Coba ada sekolah yang tidak ada merahnya? Nggak ada. Ya. Nah, saya mau tanya di Blitar gimana Bu? Oh, terlihat dari tertawanya sama. Saya kira. Ya. Sesuai dengan prinsip akuntabel bahwa pengelolaan barang dan jasa itu harus belajar melalui simplak. Apakah ini suatu keharusan ataukah ada rekomendasi tertentu? Masalahnya situasi sekolah di masing-masing lembaga itu berbeda Bapak. Mohon pencerahannya karena selama ini saya menerima isu-isu yang begitu meragukan karena kami harus bagaimana karena sekolah kami juga kecil. Kalau belajar di sekolah itu harganya itu lebih tinggi, lebih besar dibandingkan dengan belajar di tempat biasa. Mohon pencerahannya Bapak. Terima kasih. Apakah dalam kita membuat RKS itu harus sesuatu, artinya misalnya di tahap 1 dalam perencanaannya juga harus habis di tahap 1. Kalau misalnya kita tahun ajaran baru itu biasanya kan butuh dana yang lebih banyak. Jadi dana di tahap 1 apa bisa kita masuk di tahap berikutnya. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi sempat saya tunggu-tunggu terkait dengan juknis bos tadi ya. Di awal disinggung juknis bos, tapi ternyata masuk. Oke, terkait dengan kata-kata dalam juknis kegiatan lain yang relevan. Nah, misalnya dalam PPDB, di situ diizinkan setelah ada digunakan ini, kemudian yang kegiatan lain yang relevan untuk mendukung kegiatan penerimaan peserta didik baru. Nah, terutama di SD ya Pak. Di SD itu kan kita persaingan dalam mencari murid itu kan luar biasa. Nah, misalnya ini kegiatan dalam sistem, misalnya kita mengadakan seperti konsepnya perencanaan itu ada 50% itu sebagai gambaran ke kita saja ya. Jadi ibaratnya ibu bapak kalau disuruh bikin perencanaan pasti menanyakan berapa anggaran yang saya punya ya. Dari Pak Bu itu kita jelas tahap 1 itu cuma dikasih 50%, sehingga silakan buatkan. Masalah nanti perencanaannya lebih dari 50% pun uang bapak tetap dapat 50, sehingga kegiatan tidak akan terrealisasi semua. Bapak punya kegiatan harusnya punya 5, bapak buatkan jadi 7, uangnya saya kasih cuma cukup untuk 5. Kira-kira tetap itu akan terbatasi dengan uang yang kita terima, gitu ya. Jadi konsep perencanaan itu ibu bapak cukup fokus dari setiap bulan mau buat acara apa, itu saja. Kalau kegiatan di tahap 1 terlalu banyak anggarannya yang tidak ada, nanti akan boleh dilakukan di tahap 2 Pak, nggak jadi masalah, gitu ya. Jadi nggak jadi masalah. Jadi cukup ibu bapak fokus buat kegiatan di setiap bulannya sesuai dengan kondisi di sekolah. Udah itu saja. Cuman kita dikasih gambaran Pak, uang kita nanti yang diterima tahap 1 cuman sekian. Mau seberapa banyak kegiatan pun kita akan terbatas dari uangnya. Kalaupun kemudian ada yang tidak terrealisasi di tahap 1, boleh saya realisasikan tahap 2? Boleh, termasuk uangnya. Uang tahap 1 tidak habis di tahap 1, boleh dipakai di tahap 2? Boleh.
tidak kaku dalam mengelola bos itu fleksibel, ya. Itu satu. Yang kedua terkait dengan PPDB. Ini biasanya kan berlomba-lomba unjuk gigi, gitu ya. Sekolah kami terbaik, membuat ide-ide bagus, gitu, sehingga membuat lomba, membuat segala macam. Nah, ada kegiatan lainnya, bahasa lainnya ini memang dimanapun selalu masalah, karena lainnya itu bisa macam-macam. Belanja modal lainnya udah itu apapun dibeli di situ, gitu ya. Nah, poinnya itu sebetulnya ada satu lembar selain itu. Saya punya namanya, saya Pak Juri pernah lihat tidak, 15 larangan penggunaan dana bos, pernah ya? Nah, kita acu ke situ saja Pak. 15 larangan dana bos itu jadi acuan kita. Kita tidak bisa apa-apa bikin lomba boleh, ya. Dan kadang-kadang sekolah itu begini, belanja di Siplah tuh, belanja ke Siplah, uangnya diambil dulu baru ditransferkan lagi ke bank. Itu salah, bukan salah. Itu tetap transaksinya namanya transaksi tunai, bukan non tunai. Karena di banknya tercatat ada uang diambil dulu, bukan ditransfer, ya. Itu. Nah, kasus yang tadi, untuk menghindari administrasi bank, ada rekening penampungan. Di satu daerah itu ada satu orang yang punya 5 rekening swasta tadi. Transfer ke rekening pribadi selain untuk penggunaan bos. Rekening pribadi secara bahasa tidak mungkin, tapi di daerah lain ini terjadi loh ibu bapak. Kasusnya sederhana tapi tidak untuk diikuti nih. Boleh, batasannya tetap kita mengukur, jangan semuanya habis untuk lomba, untuk honor nggak ada, begitu kan? Jadi kalimat boleh itu tetap kita ukur Pak, kita yang menakar Pak. Sama halnya dengan kebijakan jenis bos itu, honorarium kan maksimal sampai 50%. Tapi kan kita harus bijak. Sekolah kita juga punya kebutuhan lain, tidak semuanya harus untuk honor. Nah, itu perlu ada di kita bahwa anggaran ini kita gunakan secara bijak. Kalimat boleh itu belum tentu untuk semua, tapi kita batasi. Yang tahu batasannya siapa? Kita boleh ngadain lomba boleh, tapi kemudian jangan sampai pialanya benar-benar emas asli 2 kilo kan gitu kan. Artinya apa? Kita mengukur anggaran kita, jangan sampai prioritas yang lain itu terbengkalai. Anggaran kegiatan rutinnya, honorariumnya sampai honor nggak dibayar gara-gara sibuk PPDB, semua habis untuk lomba, itu juga salah Pak, gitu ya. Nah, takaran lainnya itu memang sulit Pak untuk diberikan batasan, tetapi kita yang memahami bahwa dana bos ini adalah DAK non fisik, ya. Gogo Deso ini jangan khawatir, untuk sekolahnya tidak akan terganggu datanya. Saya cuma untuk ambil sampel saja. Kalau saya ambil dari daerah lain kan nggak enak. Negeri, swasta, ya. Kalau yang negeri, alhamdulillah langsung ditarik ke kas dulu. Nah, nanti muncul seperti ini, ya. Arkas itu tidak hanya untuk bos dari pusat, tapi untuk silpa, untuk bos daerah, untuk bos afirmasi dan kinerja juga boleh pakai Arkas. Kalau ibu bapaknya banyak sekali masuk dana lain di luar itu, boleh pakai lainnya. Misalkan ada sumbangan dari perusahaan mana sebesar 500 miliar misalkan, ya. Kalau ada yang pakai operator di luar bendahara, itu tetap yang bertanggung jawab bendahara, ya. Oke.
klik penanggung jawabnya. Pastikan ini semua sudah terisi. Ya, perbesar. Ya, NIM-nya diisi. Ini contoh saja ya. Ini contoh saja. Jangan ikutin upaya yang juga asal NIM-nya jangan. Ini contoh. Ya, kalau swasta memang tidak punya NIM, diperbolehkan. Kalau negeri kan wajib. Karena kepala sekolah wajib, PNS dan bendahara juga harus PNS. Ya. Nah, nanti tinggal klik simpan. Nah, bendahara operator itu jangan otak-atik ini, ya, jangan diotak-atik dulu. Misalkan operatornya klik begini, nggak boleh. Kenapa? Ini sama halnya dengan merencanakan pergantian kepala sekolah. Ya, biarkan, karena kita bicaranya di bagian perencanaan. Biarkan dari Januari sampai Desember, jangan diotak-atik dulu karena ini di perencanaan. Ya, kalau yang sudah terlanjur seperti ini, ubah lagi. Nanti ketahuan kepala sekolah nanti malah ini ya. Nah, biarkan Januari Desember. Bagian ini digunakan ketika sudah terjadi pergantian. Ya. Ini setelah ini simpan. Oke. Nah, penanggung jawab selesai diisi. Kalau tidak diisi boleh tidak Pak? Boleh, tapi nanti di kertas kerja ketika diberi nama kepala sekolahnya kosong. Jadi diketik manual ketika mau tanda tangan. Ya, bagusnya diisi ya diisi. Oke. Alhamdulillah selesai satu Bu. Ya, baru satu nih. Berikutnya aktivasi kertas kerja. Kenapa nggak keluar Bu? Karena kita belum melakukan proses sinkron. Katanya belum turun. Nih saya sinkronkan dulu ya. Jadi kalau ada apa-apa Bu, solusinya itu jangan langsung kemana-mana ya. Sinkronkan dulu. Sinkronkan dulu. Ya, apalagi yang daerahnya jauh. Nah, ya, klik tombol tambah baru. Nah, muncul seperti ini. Ini ada operator baru tidak atau bendahara baru? Jangan pingsan dulu lihat seperti ini. Pertama di sini kita akan susun kegiatannya. Ya, Arkas dibangun dengan konsep bendahara baru sekalipun itu bisa dirikut Arkas. Orang yang tidak hafal 8 standar pun harusnya bisa ngikut ini. Ya, karena di Arkas konsepnya ibu tinggal begini saja. Di bagian kegiatan klik spasi. Klik spasi. Waduh, munculnya banyak begini Pak. Ya, ibu bapak jangan khawatir. Ibu bapak di sini cukup fokus mau buat kegiatan apa. Contoh kalau saya ingin buat honorarium, ketikkan saja honor. Nanti akan muncul, oh honor siapa? Honor guru apa tenaga administrasi? Honor guru. Honor guru nanti bendahara bisa belajar. Honor guru masuknya ke standar pengembangan, standar pembiayaan. Ini standar berapa? Oh, standar 7. Jadi bagi orang yang tidak tahu sekalipun bisa sambil belajar di sini. Ya, ibu tinggal pilih nanti honor guru. Oh, Pak, saya tidak mau buat kegiatan honor guru, saya mau bayar listrik. Ketikannya jangan ketikan bayar, tapi ketikan listrik. Nanti keluar tuh, oh ini paketnya, ini masuk ke standar apa? Oh, pengembangan, standar pengelolaan, standar ke-6. Jadi bisa sambil belajar di sini. Ya, oke.
saya bahas yang honor dulu ya. Saya ketikkan honor. Pilih honornya honor guru. Ya. Honor guru, rekeningnya apa? Kalau kegiatannya sudah ada rekening, bicaranya uangnya untuk apa? Kalau ibu bapak kegiatannya bayar honor, uangnya untuk honor, maka ketikkan lagi honor di sini. Ya, ketikkan lagi honor. Kalau saya kegiatannya menyusun RPP, kira-kira uangnya untuk apa, Bu? Bisa untuk ATK, bisa untuk makan minumnya. Ya. Dua menu selesai. Sekarang menu kertas kerja yang ini ya. Saya klik, nanti saya pilih sumber dananya. Nah, kita akan membuat rencana kegiatan di sini. Ya. Ibu bapak kalau nyusun rencana kegiatan, mana operator nih sulit? Kira-kira sehari selesai? Tidak. Nah, seminggu selesai? Tidak. Kurang? Sebulan? Insyaallah. Selesai? Oh, lama juga ya. Mau cepat, Bu? Mau per bulan aja ya? Per bulannya 10 juta misalnya. Wah. Tuh, Ibu, ini kan cuma contoh, Bu. Contoh. Ibu sampai nggak mau gitu saya kasih mimpi. Ya, sampai hari ini darurat masa bencana pandemi itu belum dicabut. Jadi masih cukup terdaftar di Dapodik. Hati-hati kalau sudah dicabut, ada kasih nanti guru yang tidak punya SUPTK harus dikeluarkan dari pembayaran honor dana bos. Ya, ingat itu nanti jadi temuan. Sama halnya dengan P3K kemarin. Daftar P3K, nunggu hasil itu kan tetap dihonor dari sini dulu. Nah, di sininya baru keluar nama gurunya. Oke. Honor itu di juknisnya itu adalah guru yang terdaftar di Dapodik dan punya NUPTK. Kemudian bukan ASN, bukan P3K. bukan yang sudah punya sertifikasi. Klik tombol sisip, jangan tambah baru lagi sisip. Klik sisip, nanti tinggal nama gurunya saja, ya diisi. Ya, jadi bedanya tambah baru dengan sisip, tambah baru atasnya diisi lagi. Kalau sisip tidak usah bagian ininya, bagian ininya tidak harus diisi lagi. Oke, Ibu mau contoh apa lagi nih? Oke, ini volume ini banyak dulunya konsepnya sebagai kalkulator pengali, cuman sekarang tidak digunakan. Kita cuma pakai satu volume saja. Ya. Oke, kegiatan ibu bapak dalam 1 tahun saya rangkum di dalam beberapa jam saja, jadi agak banyak kelihatannya. Artinya ibu bapak tidak boleh membeli sapu melebihi harganya. Ya. Kenapa harus sebanyak ini? Karena anggaran di sekolah belum tentu sama semua. Ya. Jadi ada alternatif pilihan bagi yang anggarannya kecil, tidak usah beli sapu yang 151.000 misalnya. Apalagi sapunya ini sapu langit-langit gitu ya. Jadi sesuaikan di sini, misalkan saya pilihnya yang sapu lidi ini. Ya, isikan 35.000. Boleh lebih kecil tidak? Boleh. Ya, lebih besar itu yang dijaga.
satuannya, kemudian beli sapu apakah tiap bulan? Tidak. Misal saya checklist, itu bebas ya, ini contoh saja, dari saya contoh saja, Bapak tinggal checklist. Belinya mau berapa sapu? Misalkan 6, saya isi 6, ini saya isi 5 boleh, ini juga 5 boleh. Ya, kemudian klik oke. Ya, nanti selain sapu, alat kebersihannya apa lagi? Pilih klik sapu. Sebelum sisip saya klik dulu sapunya. Kalau saya posisi sisipnya ada di sini, nanti nyisipnya ke sini. Jadi saya klik dulu di sini, baru klik sisip. Nah, baru kita tambahkan selain sapu apa? Misalkan pembersih si lantai. Ada yang 80, sesuaikan saja. Ya, 800. Misalkan saya pilih ini. Nanti inputkan 23.000. Itu misalnya belinya. Kalau pembersih lantai boleh tiap bulan. Checklist. Nah, ya seperti ini. Kita yang ini. Saya pilih yang ini. Nah, kalau mau beli alat kebersihan, uangnya untuk apa? Untuk beli alat kebersihan. Cuma di sini ibu bapak kalau ketika bersih, yang harus hati-hati jangan pilih yang ini. Ya, pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga, ibu kadang fokusnya ke sini, ke alat pembersih. Lupa di sininya ada kata pemeliharaan. Kalau pemeliharaan berarti ada jasa pemeliharaan, sehingga nanti akan keluar PPh 23. Ya, nanti berarti pilihnya jangan ini, tapi saya ketikkan di sini perabot kantor. Nah, di sininya ketika di uraiannya ketik di sini sapu. Ibu mau beli sapu apa? Sapu gagak, sapu lontena, sapu injuk lantai gagak. Mau pilih sapu mana? Ya, tinggal dipilih. Memang idealnya ibu bapak di uraian sini, di referensi barang, kita jangan menyebutkan merek. Bagusnya ya Pak ya, bagusnya jangan menyebutkan merek. Kenapa? Nanti sekolahnya bingung. Contoh, beli kertas A4 yang sudah direvisi, tetapi tidak semuanya dimasukkan. Karena di Permendagri kode rekening itu di pemerintah daerah ada sewa tanah, sewa gedung, tidak dimasukkan. Yang kami masukkan di sini hanya yang boleh untuk dana bos, gitu ya. Jadi sudah difilter kabupaten kita, gitu ya. Nah, nanti sesuaikan. Cara inputnya saya yakin semuanya bisa, mudah. Kurang lebih sama. Yang selalu jadi permasalahan kita adalah kalimat boleh nggak ya, boleh nggak ya. Itu yang sangat luas memang bahasanya, Bu. Yang paling penting begini, ibu pastikan kegiatan yang ibu lakukan itu memang sudah ada di 8 standar dan 12 komponennya. Di kegiatan sini ada, berarti itu boleh. Ya. Kode rekening itu adalah urusan uangnya. Ibu tidak bisa memaksakan, itu yang masalah. Barang di sebelah ada yang lebih murah, tapi karena bukan rekanan nggak mau. Jadi banyak solusi di kita, sebetulnya solusinya pun ada di kita. Masa banyak masalah di kita, solusinya sudah ada di kita. Kaitannya dengan raport pendidikan. Pak Juli punya PR tambahan.
warna merah di rapor pendidikan tiap sekolah karena karena harus mengesahkan itu minimal harus ada di sana. Jangan tidak ada sama sekali kecuali saya belum tahu ya apakah anggarannya betul-betul tidak ada gitu ya, gitu sampai untuk memperbaiki gitu. Tapi itu kembalikan ke Pak Jody ya. Nah nanti semua kegiatan masukkan ke sini, ibu bapak jangan hanya berpikir masalah barang yang dibutuhkan saat ini ya, tapi kita punya yang namanya barang persediaan sehingga situasi-situasi darurat kita bisa langsung berikan gitu ya. Nanti jangan khawatir di tengah perjalanan Pak Juli masih baik kasih ibu 2 kali per geser ya. Oke, ini sudah selesai, saya akan ajukan pengesahan ahli, maka tidak ada di honor Pak. Coba kita lihat tenaga ahli. Adanya di mana? Di jasa. Makanya kalimatnya kalau Bapak berbicara tenaga ahli jangan kalimatnya honor. Di sininya memang pilihannya adalah di bagian jasa dan di mana itu tidak bisa sembarangan, harus diperkuat dengan sertifikasi beliau. Kita tidak bisa menunjuk pelatih bela diri dia tidak punya sertifikasi bela diri. Cukup tunjuk guru Pak, pelatih bela diri saja. Nah, dia tidak punya sertifikasi, kita susah mempertanggungjawabkannya. Harus diperkuat dengan sertifikasi bahwa betul beliau adalah ahlinya di bidang ini. Ibu nggak bisa cuma ngomong dia kemarin berantem di sana makan apa, nggak bisa itu dipertanggungjawabkan. Bukti datanya yang penting tuh, ya. Mau dia jalannya letoy, tapi dia sertifikasi. Misalkan ya, Bapak mau masuk ke honorarium mana di sini untuk ekskul itu tidak ada yang boleh dikatakan kalimatnya honor. Yang mana? Saya masuk ke penata usahaan. Saya buka bagian aktivasi BKU. Yang ini dulu ya, aktivasi BKU. Saya buka. Saya pilih sumber dananya. Di sini ada 2 kolom. Sebelah kiri itu pendapatan. Yang dimaksud jangan salah input penerimaan itu ada di sini Bu. Di tombol ini nanti ya. Ini hapus PKU jika ada yang salah catat. Sistem nyatat belanjanya itu bukan bentuk bulan. Jadi kalau ibu sudah selesai bulan Januari ditutup, maka nanti Februari akan aktif. Begitu, Februari sudah selesai dicatat, ditutup Februari Maret aktif. Terus ya. Dan bulan yang sudah mati tidak bisa diedit lagi. Kalau mau diedit harus menggunakan pengajuan hapus PKU. Ya, usahakan untuk saat ini jangan ada yang salah input. Ya, ada audit, ibu bapak kepala sekolah nggak tahu kita ngeri apa aja. Ya, masih tahu. Nah, ini sudah. Nanti oleh dinas bisa ditolak ataupun disetujui. Ya, ini saya coba lihat dulu di sini. Ini PSN-nya. Ini udah keluar, saya lihat detailnya. Nah, ibu bapak nanti bisa ditolak atau disetujui. Kalau ditolak, kita wajib menyebutkan alasan penolakannya. Ibu ya, kalau tulisannya kecil semua, ibu
agak tenang. Tapi kalau dinasnya tulis alasan alamnya huruf besar semua, nah ini harus hati-hati, jangan-jangan ada urusan pribadi, ya. Tapi ngirim pemesanan perlu. Ini saya pilih. Kemudian pilih yang bulan mana yang mau dibayarkan. Di sini kan ada bulannya, Bu. Ya. Januari dulu misalkan yang alifah. Volumenya 1. Ibu sistemnya kalau nggak masuk ngajar sehari 2 hari dipotong tidak. Kalau dipotong ini bisa diedit. Kalau tega. Kalau nggak tega nggak dipotong ya silahkan, nggak usah diedit. Tinggal diklik OK. Ya. Masih campuran belanjanya, tunai non tunai. 5, ini nggak bisa, udah habis. Ini kena pajak tidak, Bu? Kena pajak tidak? Kena. Kenapa? Karena ada nota sebelumnya. Maka ini akan muncul begini. Tuh. Tinggal diklik OK saja, maka nota sebelumnya akan digabungkan jadi 1. Yes, semuanya jadi keluar volumenya, kemudian klik OK, pajaknya keluar. Ya, pajak ini terinclude di dalam totalnya. Jadi di Arka sistemnya, kalau ibu beli laptop harga 10 juta, maka 10 juta itu udah plus dengan pajak. Beli laptopnya jangan yang harga pas 10 juta, berarti di 9 juta. Sehingga ketika pajaknya keluar, totalannya nanti jadi pas. Ya, sebelahnya ada yang PWP, masukkan jika ada. Kemudian alamatnya Blitar. Nomor notanya 001. Teleponnya wajib diisi. Tanggalnya tanggal nota ya, karena belum tentu ibu bapak input belanjanya kemarin, inputnya langsung hari itu. Ya. Atau disamakan juga boleh. Nah, yang kita beli hanya yang kita checklist saja. Ya, yang kita butuhkan yang kita checklist di sini. Oke, seperti ini ya, Bu ya. Kalau spidol saya nganggarinnya 10 dus. Saya butuhnya cuma 5. Saya klik di sini, saya ketik 5, enter. Ya. Jadi disesuaikan, tidak mesti semuanya ini diinput sesuai di rencana. Harganya 43.000 di spidolnya, ternyata di tokonya itu 40.000. Maka ini bisa diubah jadi 40.000 kalau mau jujur. Ya. Jangan jadi notanya yang ngikutin angka di sini ya, Pak ya. Nah, HBS saya belinya cukupnya beli 3 rim. Saya enter. Mapnya saya butuh 5 saja. Ya, ini butuh 5 juga. Tuh 5, kemudian setelah selesai saya klik OK. Saya klik OK. Nah, kurang lebih seperti itu, Bu. Nanti kalau ibu belanja lagi di tanggal 20, ini non sipla, belanja ATK lagi, perhatikan. Nah, nama toko tadi sudah ada di pilihan. Ibu bayarkan lagi 1. Nah, terus, oh Pak Yayan ribet katanya gitu apa? Ribet itu karena saya lakukan semuanya di dulu, artinya ibu bapak salah merencanakan, makanya konsepnya lebih
Berikutnya saya belanja lagi, satu lagi contohnya nih. Ternyata di tengah jalan saya belinya cuma butuhnya satu, berarti saya ini disebut satu. Ya Bu ya. Dan harga laptopnya tidak 12 juta, saya belinya yang 10 juta misalnya. Di sini artinya ada sisa belanja ya Bu ya. Nanti di pergeseran kita akan ambil. Saya klik oke, pajaknya keluar, klik oke. Terus saya belanja lagi yang lain. Ya, tagihan listrik. Tadi saya belum bayarkan ya, Januari. Notanya tadi saya ambil sisanya belanja laptop. Modalnya. Kan saya juga ngambil sisa belanja listrik Bu. Berarti 13 juta ini ada belanja operasi dan modal. Cara membedakannya di sini Ibu Bapak. Nih ada kolom revisi dan awal 5.1, 5.2. Pastikan dalam pergeseran revisi dengan awal nilainya harus sama. Ini juga harus sama. Kalau berbeda berarti ada uang yang dari 5.1 pindah ke sini. Berarti lintas akun itu tidak boleh. Nah, cara membedakan dari 13 juta ini masuk ke modal dan operasinya berapa? Hitung selisih ini. 18 juta dikurangi 15 juta berapa Bu? 3 juta. Berarti 3 juta ini ada untuk belanja operasi. Pasti yang di sininya selisihnya 10 juta Bu. Saya bukan tukang sulap, tapi pasti di sininya 10 juta. Ya. 10 juta tidak? Lebih? Kurang? Karena tadi kita bayar listriknya kegedean kayaknya. Yang ini nih. Bukan 900.000, berapa? 500 ya. 500 tadi kan saya belanjanya 500 ya. Sorry Pak, saya kelupaan, saya hapus lagi ya ini. Jangan 900, jadi uangnya habis. Ya. Tadi saya hapus dulu. Saya awalnya 500 kok jadi 900. Mana? Listrik. Nah, di sini. Sisipkan. Sini saya ketikkan listrik. Wah, lumayan ngetik lagi nih. Sini 500.000. Kemudian April, Mei, Juni, Juli, Agustus, ada yang namanya penggunaan. Kalau penggunaannya masih nol, berarti belum dibelanjakan. Contohnya yang sudah dibelanjakan apa? Printer. Nih, saya geser. Jumlah nganggarin sekian, sudah dibelanjakan sekian. Ya, berarti apa? Ada sisa. Ini bisa kita ambil sisa belanjanya. Geser lagi ke bawah. Laptop. Ini juga sama. Ya. Jumlahnya ini penggunaan. Jadi konsep yang Ibu tadi di awal sampaikan bahwa bagaimana cara membuat realisasi sama dengan perencanaan adalah dengan pergeseran. Bukan realisasi dulu baru rencana, bukan. Tapi rencana, realisasi baru pergeseran, maka nominalnya nanti akan sama. Contoh begini Bu. Nih, Ibu kan rencananya beli printer 4 juta, betul tidak? Sementara belanjanya 2.253.000, kan jadi beda. Nah, Ibu inginnya antara belanja dengan rencana sama. Caranya apa? Pergeseran, Ibu double klik printernya yang ini. Double klik, nanti lihat di bawah. Gunakan sisa. Sisanya ada berapa?
2 juta. Ya, jadi saya checklist gunakan sisanya. Ya, perkecil dulu. Biasa muncul begini nih. Kadang ada yang nanya, Pak, kok pergeseran saya dan perubahannya nggak aktif ya? Kenapa? Ternyata belum buat kertas kerja. Jadi harus disahkan dulu, baru pergeserannya aktif. Saya klik pergeseran ya, dan pastikan ibu bapak kalau mau klik pergeseran sudah tahu apa yang akan direvisi. Sekolah ini hebat, kadang-kadang udah klik pergeseran, dia bingung ngelakuin 3 jam, bingung saya mau revisi apa ya. Hati-hati ya, jadi pastikan dulu mau merevisinya. Klik, ya. Nah ini sudah aktif pergeserannya. Jangan udah diaktifkan batal, aktif, batal, aktif, batal, aktif, ya. Nanti datanya kacau. Nah, Bu, saya buka kertas kerjanya ya. Oke, saya mau merevisi. Pertanyaan saya, bagaimana caranya membedakan kegiatan yang sudah dibelanjakan sama yang belum? Gimana Bu? Cara bedainnya? Operator mana? Bendahara. Gimana Bu? Betadin sudah masuk. Ini lihat revisi dan awalnya sama tidak? Sama, berarti tinggal belanja modal. Totalnya ada 16 juta. 16 juta mau belanja modal apa Bu?